Pertemuan pada hari ini, kegiatan LOS kita akan membahas tentang materi PHBS. Nah, apa itu PHBS? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah, adik-adik ikuti materi ini sampai selesai ya. Nah, jumpa lagi dengan saya. Baik adik-adik, seperti yang saya sampaikan di awal, kita kali ini akan membahas materi LOS yang kedua, yaitu tentang PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah pada masa new normal. Nah, adik-adik tadi kita belum berkenalan ya. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Hairul Mustafa. Di sini saya biasanya dipanggil Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu di sini mengajar pelajaran PKN. Nah, adik-adik bisa temukan saya di akun Instagram saya @wahyukoi. Nah, adik-adik langsung aja kita bahas materi LOS pada hari kedua ini. Apa itu PHBS? Nah, adik-adik udah tahu kan ya singkatannya PHBS tadi apa? Ya, betul sekali. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi artinya ini adalah sebuah perilaku yang kita lakukan dengan sadar bahwasanya perilaku itu nanti dapat menolong diri kita di bidang kesehatan. Nah, jadi ini adalah sebuah perilaku yang itu semata-mata kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar kita senantiasa sehat dan kita tidak sakit. Nah, itu seperti itu adik-adik. Jika kita tidak sakit, kita selalu sehat, otomatis lingkungan di sekitar kita itu juga tidak akan tertular oleh penyakit kita. Nah, gimana kita bisa menulari? Kita sendiri aja sehat kok, kayak gitu kan. Nah, kita kan sehat kan, sehingga kita nggak mungkin dong menulari orang-orang yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Nah, adik-adik kenapa sih kalau kita membahas tentang PHBS? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya menjaga kesehatan itu kan hal yang sangat penting ya. Bahkan dalam kondisi normal saja itu kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi saat ini dunia sedang dihadapkan dengan kasus COVID-19. Nah, kayak begitu. Nah, sebagaimana yang adik-adik ketahui bersama bahwasanya kasus COVID-19 atau virus corona ini, Mak Corona ini sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Ada di benua Australia, benua Asia, Eropa, Afrika, bahkan Amerika itu sedang terpapar kasus COVID-19. Dan saat ini update-nya adik-adik itu ada 11,6 juta jiwa dari 216 negara yang itu terkena kasus COVID-19. Dan di Indonesia adik-adik itu ada lebih dari 68.000 jiwa yang terpapar COVID-19. Dan di Surabaya ini, nah ini tempat kita tercinta ini ya adik-adik ya, itu di Surabaya sungguh menyedihkan adik-adik ya, ada 6.600 jiwa yang terkena kasus positif COVID-19. Dan angka-angka ini adik-adik itu akan senantiasa mengalami kenaikan. Karena apa? Karena kondisi pandemi ini masih belum berakhir. Nah, kayak
seperti itu. Entah kita nggak tahu ya kapan selesainya, tapi kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Mbak Corona segera minggat saka Surabaya ya. Oke, adik-adik ya, begitu. Nah, oke adik-adik. Nah, apa sih itu new normal? Nah, jadi adik-adik, new normal itu adalah suatu tatanan kehidupan baru. Diambil dari kata new kan baru ya, normal. Kalau digabungin, new normal adalah normal baru atau sebuah tatanan kehidupan baru. Jadi ini adalah sebuah tatanan kehidupan baru akibat dari pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh penjuru dunia, yang memang tidak mungkin bisa kita hindari adik-adik. Nah, sehingga otomatis mau tidak mau ini harus kita terima. Kondisi COVID ini harus kita terima dan kita harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Mungkin jika kita dulu ya sekolah senantiasa masuk Senin sampai Jumat, senang banget kumpul-kumpul dengan teman-teman, bahas diskusi, ngobrol kesana kesini, kita main sepak bola, kita dekat-dekatan, kita dempet-dempetan dan sebagainya, itu hal yang wajar. Tapi kalau saat ini kita nggak boleh seperti itu. Kita harus pakai masker, jaga jarak, kemudian apalagi kita harus rajin-rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Susah nggak enak pakai masker, nggak bisa nafas, begini dan sebagainya. Ya pasti itu memang berat, tapi bagaimanapun itu harus kita lakukan. Supaya apa? Ini demi kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini saya mengutip dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwasanya tatanan hidup yang baru ini bukan untuk mengekang kita. Jadi ini bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Jadi kalau misal kita sehat, keluarga sehat, kita sehat, masyarakat sehat, pasti Indonesia akan jaya kayak begitu. Nah, itu begitu, sehingga bukan untuk mengekang ya adik-adik ya, tapi semata-mata untuk kesehatan diri kita. Nah, ini big konsepnya atau gambaran umumnya. Kita di sini akan membahas bagaimana sih PHBS di lingkungan sekolah itu. Nah, ini ya adik-adik ya, yang pertama seperti yang telah kita singgung di awal ya, yang pertama kita wajib pakai masker. Nah, ini masker. Nah, ini namanya masker kain adik-adik ya. Nah, karena apa adik-adik? Karena jika kita pakai masker adik-adik, itu akan menjaga, akan melindungi kita dari paparan virus COVID-19. Nah, jika kita tidak pakai masker, nah itu resiko penularan kita terkena COVID-19 itu 17,4%. Nah, sedangkan jika kita menggunakan masker wajah atau masker medis, nah kita resiko kita tertular COVID-19 hanya 3,1%. Nah, sehingga menjadi sangat kecil. Nah, kemudian adik-adik yang perlu kita pahami juga, ketika kita pakai masker, kita memakainya diusahakan nggak boleh menyentuh bagian depan ya. Kita sentuh aja talinya, kemudian kita tali di kepala. Nah, kemudian adik-adik kita ikat. Nah, gini ya, diikat maskernya ya. Nah, kemudian dalam melepaskan masker itu juga ada tekniknya, ada caranya. Jadi nggak boleh asal-asalan ya. Jadi untuk membuka masker itu kita harus melepaskan bagian belakangnya dulu ya, talinya kita lepas dulu. Nah, jangan sampai sentuh bagian depan nih, bagian depan nggak boleh disentuh. Karena apa? Karena jika kita pakai masker, otomatis ketika kita terpapar virus di sini ya, ada virusnya atau ada bakterinya. Nah, ini kan berbahaya. Nah, ketika kita sentuh, bakterinya akan nempel ke tangan kita, ke telapak tangan kita. Nah, jika kita nggak sengaja menyentuh bagian muka, mata, hidung, mulut dan sebagainya, bisa masuk ke tubuh kita, kan bahaya kan. Nah, maka kita kalau mau melepaskan masker, kita sentuh bagian belakangnya, talinya kita lepas. Nah, kemudian pegang bagian sampingnya ini, dilepaskan gini. Nah, jika ini adalah masker yang satu kali pakai, nah biasanya masker medis ya yang warna hijau itu ya. Nah, itu harus segera dibuang di tempat sampah.
plung, atau dimasukkan plastik dibuang ke tempat sampah, plung. Nah kayak begitu ya. Nah jika kita menggunakan masker kain yang kayak gini, nah ini kain, lah itu segera kita lepas, kita cuci pakai sabun cuci ya, atau deterjen. Nah kayak begitu, kemudian kita panaskan kayak gitu kan. Kita panaskan di bawah sinar matahari ya, kemudian besoknya bisa kita pakai lagi gitu. Nah itu begitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga tentang masker ini adik-adik ya, jadi entah kita sakit ataupun kita sedang sehat, kita wajib menggunakan masker. Nah entah sakit entah sehat, kita wajib menggunakan masker. Dimana-mana pun ketika kita keluar dari rumah wajib kita pakai masker. Nah masker ini adik-adik itu ada jangka waktu pemakaiannya. Pemakaiannya hanya boleh selama maksimal 4 jam. Setelah 4 jam kita wajib ganti. Kemudian adik-adik, yang kedua, setelah kita pakai masker, yang kedua kita harus wajib sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer kayak gitu. Nah nanti teknik mencuci tangannya itu seperti ini. Saya contohkan ya. Nah ini misalnya sabun atau hand sanitizer. Ini yang poin 1A itu sabun, 1B itu hand sanitizer, tinggal dituangkan begini ya. Nah kayak begitu. Nah kemudian habis dituangkan kita tombol, nah kita tuangkan begini atau kita tuangkan begini. Kemudian kita ini ya tangan. Nah ini kita putar-putar begini. Nah, telapak tangan sebelah kiri kita jadi penahannya gini, yang kanan muter, kemudian kebalikannya diputar begini, kemudian sela-sela jarinya begini, nah, begini, digesek-gesekkan begini. Kemudian jangan lupa yang bagian punggungnya begini ya, ada ya, bagian punggung tangan sebelah kiri dulu, kemudian sebelah kanan. Nah, kayak begitu. Kemudian bagus sekali. Kemudian yang ini saya begini kan jari-jarinya. Nah, ini kan kebalikannya gini. Nah, kemudian jangan lupa jempolnya gini, jempolnya diputar-putar begini, kebalikannya gini. Nah, jangan lupa juga ada ya kukunya ini di yang sebelah kanan dulu, ini diputar-putar begini. Nah, supaya kotoran-kotoran yang nempel di kuku itu bisa bersih. Kemudian yang sebelah kiri juga jangan lupa. Nah, kemudian kalau kita pakai sabun, kita aliri dengan air yang mengalir. Nah, terus sudah. Kemudian jika kita pakai hand sanitizer berarti kita udah selesai prosesnya. Nah, jadi begitu ya adik-adik ya prosesnya. Jadi nggak boleh kita nyucinya salah-salah, selesai, nggak boleh begitu. Tapi kita harus mencuci dengan betul-betul bersih supaya kumannya atau virusnya bisa mati. Ingat ya, 20-30 detik, nggak boleh cepet-cepet. Nah, kayak gitu. Oke, next. Nah, yang ketiga adik-adik, yang penting adalah kita harus menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jaga jarak. Nah, kenapa kita wajib jaga jarak? Karena jika kita berdekatan, berdempetan kayak begitu ya, nah otomatis ini akan resiko kita tertular virus COVID-19. Karena jika kita berdekatan, kita ngobrol gitu ya, kemudian ada cipratan atau nggak sengaja gitu ya, kita terciprati oleh air ludah teman kita, nah kita kena droplet nih, akhirnya tersebut dengan tangan kita nggak sengaja kita usap ke wajah kita, nah kita nanti bisa terpapar COVID kayak begitu kan, bahaya sekali. Nah ini gambar di China ya adik-adik ya. Nah di China itu siswanya itu ketika duduk di sekolah itu bangkunya satu-satu, jadi nggak boleh berdekatan dua-dua kayak biasa, itu nggak boleh, apalagi tiga-tiga. Nah sehingga nggak boleh ya, wajib satu-satu. Dan ini uniknya lagi kalau di Cina ini di depan mejanya atau di bangkunya ini ada semacam mika. Nah mika atau mika yang tembus pandang gitu ya, nah, supaya ini menghindari droplet kayak gitu. Nah jaga jaraknya berapa meter Pak? 10 meter, 20 meter, waduh, nggak begitu juga ya adik-adik ya. Jaga jaraknya itu minimal 1 meter, 1 meter itu segini ya. Nah, 1 meter kayak gitu. Nah,
Tuh. Nah, ini penelitiannya adik-adik ya. Jadi jika jarak kita kurang dari 1 meter, itu resiko kita tertularnya adalah 12,8%. Nah, ini cukup tinggi. Nah, jika kita jaga jarak lebih dari 1 meter, misalnya 1,2 meter, 1,5 meter, gitu, 1,5 meter, nah resiko tertular kita menjadi 2,6% saja. Dan semakin baik lagi kalau misalnya kita bisa jaga jarak lebih dari atau 2 meter gitu atau lebih gitu. Nah, itu bisa lebih aman lagi adik-adik ya. Nah, ini contoh ketika di Cina, ini siswa-siswanya di kepalanya ini ada semacam topi yang itu ada semacam penandanya ya, kayak baling-baling gitu ya. Nah, ini yang namanya anak kecil kan heboh gitu ya. Nah, sehingga nggak sengaja kan biasanya kan berdekatan, bersentuhan atau apa lah. Ini uniknya di sini ada semacam topi yang itu untuk membatasi jarak mereka. Jadi antara topi satu dengan topi teman siswa-siswanya itu nggak boleh saling bersenggolan kayak gitu. Nah, kalau udah bersenggolan itu tandanya jaraknya udah terlalu dekat kayak gitu. Nah, gitu ya adik ya. Nah, kemudian selanjutnya kita nggak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kita, dengan telapak tangan kita ini sebelum kita pastikan mencuci tangan kita dengan bersih kayak gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Jika tangan kita ini habis main kemana gitu ya, tangan kita ini kan potensi ada kuman atau bakteri atau bahkan virusnya. Nah, kalau virusnya ini ada di telapak tangan kita nggak sengaja nih ya pegang-pegang hidung, pegang-pegang mata, atau pegang-pegang mulut kayak gitu kan. Nah, ini bisa masuk ke tubuh kita. Nah, ini kan yang bahaya ya gitu. Nah, ini nggak boleh. Sehingga pastikan sebelum kita menyentuh mata, hidung, dan mulut kita, tangan kita harus bersih dulu. Kita bersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer kayak gitu. Kemudian tutupi mulut saat batuk dan bersin. Jadi kita batuk dan bersin gitu ya, kita wajib menutup mulut kita. Nah, dengan apa? Kalau ada tisu, nah kita tutup pakai tisu. Nah, supaya virusnya itu nggak menyebar kemana-mana kayak gitu. Nah, habis selesai tisunya wajib dibuang, lalu kita cuci tangan. Nah, jika kita nggak ada tisu, nah kita gunakanlah lengan kita bagian atas. Nah, bagian atas ini ya. Nah, itu buat menutup mulut kita kayak gitu. Nah, jangan menggunakan telapak tangan yang ini ya kayak gitu, karena nanti kita nggak sengaja habis bersin atau habis batuk kita usapkan ke wajah kita, karena telapak tangan ini itu adalah bagian tubuh yang sangat mudah sekali, sangat fleksibel, sehingga memungkinkan sekali untuk nggak sengaja terusap di mata kita atau bagian wajah kita kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita nggak boleh meludah di sembarang tempat ya, nggak boleh meludah ya, karena ludah kita itu berpotensi nanti jika kita sakit akan membawa virus. Selanjutnya kita juga nggak boleh merokok ya, jadi ini bahaya ya. Kita jangan sampai punya kebiasaan merokok ini, karena merokok itu bisa mengakibatkan gangguan sistem pernafasan, sesak nafas, entah gangguan saluran pernafasan lainnya kan kayak begitu lah. Sedangkan virus COVID-19 itu menyerang sistem pernafasan kita. Nah, bayangkan ya, udah kita merokok, pernafasan kita bermasalah, kena serang sama COVID-19. Nah, kayak begitu, sehingga otomatis kita bisa mudah sekali terpapar COVID-19. Nah, selanjutnya adik, kita hindari bersalaman. Nah, ini agak susah ya, tapi ini wajib kita lakukan. Karena apa? Karena ini demi kesehatan kita bersama kayak begitu kan. Nah, sebagai gantinya, salaman itu kan sebagai sebagai untuk bentuk penghargaan, menghormati, menyapa kan begitu ya. Sebagai gantinya kita ganti salam itu dengan misal mungkin dengan teman kita ya, kita cukup melambaikan tangan, hai, gimana kabarmu, dan sebagainya. Kemudian atau mungkin kita bisa memodifikasi salam yang biasanya kita lakukan seperti ini. Kita modifikasi dengan salaman dengan bagian siku gitu, ping kayak gitulah. Karena apa bagian sini? Karena bagian sini itu adalah tempat yang itu sangat susah menjangkau bagian
wajah kita kan gitu kan, gini kan susah kan. Nah kalau kita selama di sini ini ada virusnya kan, kita mungkin nggak sengaja menyentuh mata kita atau bagian wajah kita, ini yang bahaya. Nah selanjutnya ada kita kalau bisa menggunakan face shield. Nah face shield ini adalah pelindung wajah. Nah jika kita menggunakan face shield atau pelindung wajah, itu kita bisa meminimalisir potensi penularan COVID-19 hingga sampai 3,1%. Nah jika kita nggak pakai face shield, maka potensi penularannya adalah 17,4%. Nah cukup tinggi ya kayak begitu, sehingga kalau ada face shield lebih baik dipakai. Jadi ini adalah salah satu prosedur protokol kesehatan. Jadi adik-adik nanti jika sudah dibolehkan masuk ke sekolah, adik-adik ke sekolah, kita bisa bertemu nih ya. Nah nanti adik-adik akan dicek suhu tubuhnya. Nah pakai alat gitu ya, alat pendeteksi suhu tubuh kita. Nah jika nanti ketika dicek, nah suhu tubuhnya adik-adik di atas 37,5 derajat Celcius, adik-adik nggak boleh masuk ke sekolah. Ya, adik-adik dipersilakan untuk belajar dan istirahat dulu di rumah. Nah kayak begitu, sehingga adik-adik nggak usah takut ketika nanti dicek suhu tubuhnya. Ini adalah hal yang biasa gitu ya. Dimana-mana ketika kita mau ke masjid, kita sholat Jumat, biasanya kan kita kan juga dicek suhu tubuh kita ya, sehingga nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini semata-mata untuk kesehatan kita dan juga teman-teman kita serta seluruh bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Nah kayak seperti itu. Ya, itu mungkin adik-adik ya yang bisa Pak Wali sampaikan di sini. Ya mungkin singkat saja, karena yang penting adalah adik-adik sudah memahami tentang bagaimana sih bentuk-bentuk perilaku PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah pada masa new normal. Nah, begitu ya adik-adik ya. Ingat adik-adik, biasakan sesuatu hal yang benar. Jangan membenarkan apa yang telah menjadi kebiasaan. Misalnya, Pak, biasanya Pak saya kalau ke sekolah lupa nggak pakai masker. Lah biasanya nggak pakai masker, biasanya nggak apa-apa Pak bergerombol. Nah jangan biasakan itu, jangan jadikan kebiasaan itu menjadi hal yang benar, karena saat ini kondisinya sudah berbeda. Ini suatu tatanan kehidupan baru, normal baru, new normal ya adik-adik ya, sehingga segala perilaku kita juga harus berbenah, berubah, menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang terjadi. Sehingga kita harus pakai masker, kita nggak boleh berdekatan, kita harus jaga jarak dan lain sebagainya. Ini semata-mata untuk apa? Untuk siapa? Untuk kebaikan diri kita masing-masing, kayak begitu ya. Itu ya. Nah itu begitu. Ingat katanya Pak Jokowi tadi bahwasanya protokol kesehatan new normal ini bukan untuk mengekang kita, tapi semata-mata untuk kebaikan dan juga kesehatan diri kita masing-masing, kayak begitu. Baik, itu aja mungkin yang bisa Pak Wahyu sampaikan. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa hubungi saya di email ataupun di akun Instagram saya tadi ya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.